Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardindo Purba SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Unimed. Hari ini ingin saya melaksanakan PBL aksi pertama di siklus kedua di SD Negeri 173431 Santimuta, Istanbul. Terima kasih. Oke, selamat datang di ruang kelas 4. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Masih semangat belajarnya kan? Ya, selamat siang anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa sehat. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Ternyata sampai saat ini masih semangat, masih sehat. Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita setiap harinya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita selalu diberkati dan diberikan pikiran yang terang sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dalam keadaan baik. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo, satu orang. Coba si Juma. Kita belajar Pancasila, kita bernafas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Kali ini kami akan belajar ya Bapa. Berikanlah kami kepintaran Bapa ya Bapa. Kedua orang tua kami berikanlah mereka rezeki panjang umur ya Bapa. Guru-guru kami berikanlah mereka kesabaran untuk mengajarkan Bapa ya Bapa. Lindungilah kami semua Bapa ya Bapa. Hapuskan lagi dosa kami. Hanya Kau yang punya kerajaan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk si Duma yang sudah membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita lanjut. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, apa baiknya Bapak ngecek kehadiran aja dulu ya. Udah, saya cek dulu kehadirannya. Tapi saya rasa lengkap semua, hadir semua. Nggak ada yang kita hadirkan? Hadir semua kan? Terima kasih. Sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, kalau kita menyanyikan lagu wajib, berarti kita harus siap. Ayo maju ke depan yang memimpin. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menhidup tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menhidup tanah airku, tanah airku Indonesia. Lanjut, apa baiknya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini,
Kalian harus mampu mengerjakan yang 3 ini. Harus mampu menguasai yang 3 ini ya. Sudah? Sudah? Oke. Kita lanjut lagi. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Kita akan belajar IPA bab 5, cerita tentang daerahku. Topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Karena semua kebutuhan manusia berasal atau bersumber dari lingkungan, maka sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Maka sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara tidak merusak. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan. Bisa juga sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Jadi penasarannya, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat luas persawahan. Jadi penduduk di sini memanfaatkan persawahan dengan menanam padi. Nasi merupakan makanan pokok sehingga masyarakat selalu memanfaatkan persawahan dengan bijak. Perkebunan kopi juga sangat luas di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga penduduknya mengelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi perlu kita ketahui, hal yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik yang merasa berbeda-beda. Ternyata bisa dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Selanjutnya pegunungan yang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Daun Sanggur, yaitu Gunung Sepelaki. Di gunung ini sangat banyak batu gamping. Batu gamping ini digunakan untuk pembangunan jalan, perkantoran, rumah, dan sebagainya. Jadi kekayaan alam masih banyak lagi yang belum kita sebutkan satu persatu. Namun perlu kita ketahui bahwa letak geografi suatu daerah berpengaruh terhadap hasil atau kekayaan alam tersebut. Misalnya di daerah pantai akan menghasilkan berbagai jenis ikan dan kekayaan lainnya. Cara bijak menempatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal adalah menggunakan kekayaan alam secara bijak, tidak menggunakan secara boros. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang saya tanya dulu kalian ini. Setelah kalian melihat video tersebut, coba siapa yang bisa menceritakan apa saja yang kalian dapat dari video tersebut? Coba siapa? Oh, si John tua. Coba. Setelah saya menonton video, saya mengenal kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalku. Oke, terima kasih. Setelah dia melihat video, dia dapat mengenal kekayaan alam yang ada di tempat tinggalnya. Coba dulu sebutkan memang kekayaan alam apa yang dapat kau lihat dari video yang ada di tempat tinggalmu. Padi, kopi, dan juga Gunung Sepelaki. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk siapa. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah topiknya daerahku dan kekayaan alamnya. Terus materi pokoknya potensi kekayaan alam daerah tempat tinggal. Kita masuk ke materi, kira-kira apa yang mau kita dapat di materi ini. Ayo kita lihat sama-sama. Sumber daya alam tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di bumi. Setiap aktivitas selalu membutuhkan sumber daya alam. Lalu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Dan apa saja sumber daya alam itu? Nah, sekarang sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam.
karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah sumber daya alam itu. Segala sesuatu yang didapatkan dari alam itu merupakan sumber daya alam. Terus berdasarkan asalnya itu sumber daya alam ini dapat dibedakan. Nah, seperti ini, lihat ini. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam adalah terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati. Kalau dikatakan dia sumber daya alam hayati, berarti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Terus sumber daya alam non hayati, berarti otomatis ya kita ngerti ya. Kalau hayati dari makhluk hidup, berarti kalau non hayati tidak dari makhluk hidup. Contohnya itu dari mana lah? Kayak gunung tadi kan? Sumber daya alam, tapi tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang secara umum ya, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira apa artinya ini? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini apabila habis masih bisa kita tanam, boleh, bisa kita buat kembali. Salah satu contohnya padi. Ketika padi udah semakin habis, maka kita rebasakan kembali, kita tanam kembali. Nah, di meja kalian udah ada medianya, boleh dilihat mana medianya. Tadi udah saya bagikan. Media gambar-gambar kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Coba, apa saja yang ada di situ? Apa saja yang ada di situ? Di medianya. Ayo. Kenapa kita angkat yang pertama padi ini? Karena dari padi menghasilkan beras. Beras merupakan makanan pokok kita kan? Selain dari merupakan makanan pokok, ya, selain merupakan dari makanan pokok, ini bisa kita buat berdampak ekonomi. Gimana caranya bisa berdampak ekonomi dia? Kita menanam padi yang banyak, setelah panen kita kumpulkan, kita jual, maka kita menghasilkan uang. Uangnya terus kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya dikatakan dia berdampak ekonomi. Mempunyai manfaat yang cukup banyak bagi kehidupan manusia. Antara lain, apa aja manfaatnya? Kita lihat, yo. Ini, batang tanaman kopi dapat digunakan untuk arang atau kayu bakar. Selain dari batangnya, daun tanaman kopi dapat digunakan untuk pupuk kompos, ya kan? Nah, terus kulit buahnya dapat digunakan untuk campuran pakan domba. Tapi utamanya kopi ini kita manfaatkan sebagai dampak ekonomi buat kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Coba tanaman kopi siapa yang ada? Hampir rata kan? Oke, bagus. Nah, jadi kopi ini harus kita rawat, harus kita jaga. Jangan kita cuma menginginkan hasilnya, tapi perawatan kita yang ada harus kita rawat dengan bijak. Ya, itu merupakan sumber batu. Sumber batu yang ada di tempat kita ini. Itu yang saya katakan tadi, banyak batu gamping. Ya. Jadi masyarakat di sini banyak bergantung pada gunung tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, harus semangat. Kayak udah boleh mas. Ya, kenapa jadi mas? Oke, di sini tadi ada gambar 15. Ini merupakan sumber daya alam, ya, sumber daya alam. Ada padi, ada kopi, ada ini, ada ini, ada ini. Terus hasil kerja proyek kita lihat di sini. Kita amati dulu gambarnya. Proyek sumber daya alam. Sumber daya alamnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hayati, ada non hayati. Dari hayatinya ada nabati, ada hewani. Jadi cara kerja proyek kita mengamati gambar yang tadi, gambar yang ini.
Ya, kita amati gambar yang ini, mana yang merupakan nabati, mari kita tempel di nabati. Mana yang merupakan hewani, mari kita tempel di hewani. Mana yang merupakan non hayati, mari kita tempel di non hayati. Ayo, sampai mana? Ini hanya masih menyusunnya, belum ditempel ya? Udah kepikiran tempel? Udah? Oke. Ayo lanjut lagi. Semua bagus. Nah, ya. Kelompok nabati pasti bisa dan bakal menyerang. Yes, 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 semangat. Iya, kelompok nabati udah siap. Ini juara satu siapnya. Siapnya juara satu ya. Masih siapnya juara satu. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah bisa terbaik, tercantik, terindah dari kelompok nabati. Kelompok hewani pasti bisa. Semangat, 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 mantap. Oke, terima kasih. Kelompok hewani juga udah juara 2. Nah, berarti kelompok yang paling terakhir itu nanti yang presentasi kita buat pertama, ya. Kelompok yang terakhir itu yang pertama kita buat presentasi, ya. Kelompok hayati siap belajar. Yes, 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 semangat. Oke, selesai sudah pengerjaan proyek kita. Sesuai dengan janji Bapak tadi, yang terakhir selesai mengerjakan itu yang pertama presentasi. Ayo, kelompok hayati maju. Ayo. Nah, waktunya kita presentasi, ya. Tiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas, ya. Jadi kelompok yang lain harus memperhatikan. Nah, makanya kita tunggu tadi siap semua baru kita presentasi, ya. Oke. Nah, semuanya melihat. Mari kita lihat hasil presentasi kelompok hayati. Hasil proyek kekayaan alam kelompok hayati. Kekayaan alam terbagi menjadi 2, yaitu hayati dan non hayati. Hayati juga terbagi 2, yaitu nabati dan hewani. Kekayaan alam nabati yaitu adalah padi, kopi, bambu, cabai, bawang, tomat, dan juga bawang merah. Kekayaan alam non
hayati, yaitu Gunung Sipalaki, Danau Toba, dan sungai. Sekian dari kelompok hayati. Terima kasih. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok hayati. Nah, coba dari hasil presentasi kelompok hayati, coba ada yang bisa berikan tanggapan sama kelompok ini? Ada? Coba siapa? Oh, si Aurel. Ayo Aurel. Nah, berdiri kalian. Nah, oke. Kalau yang bikin tanggapan ini harus berdiri ya. Terima kasih kepada kelompok hayati. Hasil proyeknya sudah cukup bagus. Masukan saya susunannya dirapikan sedikit lagi. Terima kasih. Oke, masukan si Aurel hanya susunannya kurang rapi katanya. Ayo, di mana jawaban dari kelompok hayatinya? Ada jawabannya? Coba kasih jawaban sedikit. Terima kasih kepada kelompok hewani karena sudah atas waktu dan pendapatnya kepada kami kelompok hayati. Untuk yang salah tadi akan kami perbaiki. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok hayati. Kesalahannya akan diperbaiki. Ya, silakan dulu kelompok hayati. Silakan dulu. Hasil proyek kekayaan alam kelompok hewani. Kekayaan alam terbagi dua, yaitu hayati dan non hayati. Hayati terbagi dua, yaitu nabati dan hewani. Kekayaan alam nabati adalah tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah, padi, kopi, dan bambu. Demikian hasil kerja kelompok hewani. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok hewani. Hasil proyek kekayaan alam kelompok nabati. Kekayaan alam terbagi menjadi dua, hayati dan non hayati. Hayati juga terbagi menjadi dua, nabati dan hewani. Kekayaan alam nabati adalah bawang, cabai, bawang merah, tomat, padi, bambu. Demikian hasil kerja kelompok nabati. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok nabati. Nah, sama-sama cantik semua. Ayo, ada lagi tanggapan? Siapa yang berikan tanggapan? Gak ada lagi? Udah pas? Udah pas? Oke, terima kasih untuk kelompok. Sekarang peserta didik, tuangkan hasil proyekmu ke dalam lembar kerja peserta didik ya, ke LKPD. Ini nggak ada lagi. Pacarnya. Ini ada lagi. Ini. Ayo, mana-mana aja yang ada. Ini. Udah dicek semua, udah benar ini yang tulisannya udah. Oke, bagus. Kelompok hayati siap belajar. Yes, semangat. Oke, terima kasih. Pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Kelompok hayati, kelompok nabati, kelompok hewani. Ayo, masing-masing ketua kelompoknya mengantar lembar LKPD-nya ke sini. Antar ke depan, ayo. Oke. Bagus. Evaluasi. Nah, dari yang kita pelajari dari tadi sampai sekarang, kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, jadi kalian mengerjakannya dengan bagus. Dikerjakan dengan bagus ya soal evaluasi. Jangan hanya dijawab. Jawablah sesuai dengan pelajaran yang kau terima hari ini. Karena soalnya sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini. Oke? Oke, masih semangat? Oke, saya bagikan soalnya ke
kerjakan soal dengan bagus. Ya kan? Nah, semuanya dari yang kita pelajari. Makanya kalau masih ada yang salah nanti berarti masih ada pelajaran yang belum dipahami kan? Makanya ada yang udah siap? Belum? Iya, kerjakanlah. Waktu pengerjaan evaluasinya sudah selesai. Masing-masing anak kami mengumpulkan sama ketua kelompoknya. Ketua kelompok yang mengantar ke depannya. Dikumpul sama ketua kelompok mengantar ke depan. Ayo. Oke. Kelompok nabadi. Oke, terima kasih. Pengerjaan soal evaluasi sudah selesai. Waktunya kita membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba, apa yang udah kau pelajari hari ini? Tentang kekayaan alam. Apa lagi? Ya, mengenal jenis-jenis kekayaan alam. Apa lagi? Coba, apa saja kekayaan alam itu tadi yang ada di lingkungan sekitar kita? bawang putih, bawang merah, cabai, Bambu. Iya. Dan masih banyak lagi kan? Masih banyak lagi kan? Nah, ayo kita lanjut lagi. Gimana perasaan belajar hari ini? Senang gak? Senang? Oke. Masih ada yang kurang dipahami? Tidak. Tapi kalau ditanya, kan gitu. Oke, bagus. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Tortor ni halak patak. Nah, semangat lagi nyanyi gak ya? Tortor ni halak patak. Ayo sama-sama kita berdiri. Ayo. Satu bangunan
silebani, lima toko biara abadi. Doa penutup. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Ayo, siapa pemimpin doa kita? Ayo maju ke depan. Ayo maju sih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami di perjalanan ya Tuhan. Dan guru-guru kami yang ingin pulang nanti ya Tuhan. Berkatilah mereka di perjalanan ya Tuhan. Dan orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah mereka. Dan hapuskanlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih yang sudah membuat doa. Sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Mari anak kami semuanya membereskan alat-alat belajarnya. Jangan ada yang tinggal. Pulang dengan hati-hati ya. Jangan ada yang main-main di jalan. Pulang dengan hati-hati. Semoga kita bertemu besok dalam keadaan sehat. Ayo ketua kelas siapkan. Kita kejar Pancasila. Ayo kita Juga kita dalam